Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kedua setelah UTS untuk mata kuliah metodologi penelitian, saya akan membahas sedikit mengenai karya ilmiah. Jadi jenis-jenis karya ilmiah. Nah, sebenarnya kan sudah dibahas di sebelum UTS, tapi ada beberapa mahasiswa yang masih kebingungan bagaimana cara menentukan jurnal, bagaimana cara mencari jurnal, walaupun sudah tahu misalkan cara mencari jurnal atau cheat jurnal seperti apa. Di sini saya akan review sedikit terkait beberapa karya ilmiah, beberapa karya ilmiah. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, pokoknya untuk materi kali ini hanya ulasan singkat mengenai jenis-jenis artikel ilmiah sebelum nanti saya membahas mengenai skripsi dan bagian-bagian deskripsi seperti abstrak, kemudian pendahuluan, metode, dan lain-lain. Saya akan mengingatkan kembali terkait jenis-jenis artikel ilmiah. Nah, ini original research article. Nah, ini kan judulnya Splash Mass Formulation of Tangerine Peel Extract and Turmeric Extract as Whitening Agent. Jadi dia itu memang fokus gitu. Jadi fokus untuk membuat splash mask atau masker dari jeruk keprok dan dari kunyit sebagai pemutih gitu. Jadi dia memang spesifik gitu. Kita dengan membaca judul sudah tahu, oh, penelitian ini tuh membahas formulasi mengenai splash mask dari jeruk keprok sama kunyit sebagai pemutih gitu atau pencerah gitu. Jadi sudah tahu gitu. Nah, sedangkan kalau untuk review artikel itu dia lebih umum. Contohnya ini, NLC pada produk kosmetik kulit gitu kan. Jadi kita belum bisa tahu nih NLC-nya zatnya apa sih, kemudian kosmetiknya dalam bentuk yang mana sih gitu. Jadi lebih umum. Kalau tadi splash mask, udah tahu apa yang dibuat splash mask. Kemudian dari apa sih? Oh, dari jeruk keprok dan dari kunyit. Sebagai apa sih fungsinya? Oh, sebagai pencerah. Sedangkan kalau review itu lebih umum. Ini NLC dalam kosmetik, dalam produk kosmetik kulit. Kita nggak tahu NLC apa sih emang yang dimasukkan ke dalam NLC-nya. Kemudian pada kosmetik apa, pada produk apa, fungsinya untuk apa, itu tuh lebih umum gitu. Jadi dari judul kita belum bisa menentukan ke arah mana penelitiannya. Hanya di sini kalau untuk review jurnal itu lebih luas. Karena kenapa lebih luas? Karena dia ini hasil dari beberapa penelitian. Jadi beberapa penelitian. Misalkan bikin NLC dari retinol palmitat, bikin NLC dari vitamin E, bikin NLC dari niacinamide, bikin NLC dari apa gitu. Nah, jadi itu tuh di review artikel ini itu diramu beberapa penelitian yang tadi, dirangkum menjadi satu publikasi dan biasanya cakupannya lebih umum. Nah, lebih komprehensif biasanya. Jadi dijelaskan nanti itu NLC seperti apa, cara pembuatan NLC seperti apa, terus zat-zat yang bisa dibuat NLC itu seperti apa, kemudian yang bisa diaplikasikan ke dalam bentuk sediaan seperti apa, itu lebih umum di sini bahasannya. Nah, kemudian untuk di review ini atau nama lainnya ini ya, systematic review. Jadi dia itu tidak ada IMRAD, tidak ada metode baku. Kalau untuk jurnal ilmiah atau research artikel itu dia ada patokan bakunya. Pokoknya mau tidak mau harus ada IMRAD gitu. Tapi kalau untuk di review artikel ini tidak harus IMRAD gitu, tidak harus ada intro, metode, result, discussion gitu. Nah, yang penting ada intro, kemudian kenapa sih NLC itu apa sih gitu. Kemudian metodenya seperti apa? Metode gini. Bedanya metode antara metode di review artikel dengan metode di tadi research artikel, bedanya gini. Kalau di research artikel itu metodenya itu apa? Oh, metode membuat maskernya itu seperti apa sih? Oh, zat A ditambah zat B ditambah zat C diapakan gitu. Itu untuk original research article. Tapi
Kalau untuk review, metodenya metode apa? Karena apa? Ini kan di sini hasil-hasil penelitian, berarti kan penelitiannya lebih dari satu. Nah, untuk NLC sendiri itu ada beberapa teknik pembuatannya. Apakah metodenya dimasukkan ke metode yang di sini nanti di jurnal systematic review ini? Tidak. Jadi kita bukan mengambil metode-metode, oh jurnal ini dia menggunakan metode mikroemulsi misal. Jurnal ini menggunakan metode HPH. Jurnal ini menggunakan metode HSA, kita bahas semua. Jadi bukan gitu. Tapi lebih ke metode apa sih yang kita gunakan untuk melakukan review. Metode apa sih yang kita gunakan untuk meramu hasil-hasil penelitian. Misalkan nih, kalau untuk jurnal review itu biasanya ada jurnal utama atau jurnal primer dan jurnal pendukung. Jurnal primer, jurnal utama itu yang apa? Yang khas misalkan nih. NLC pada kosmetik, terus ada penelitian lah. NLC dari vitamin E sebagai kosmetik. Itu kan umum nih, sama dengan judulnya. Itu artikel utamanya. Terus artikel pendukungnya apa? Artikel pendukungnya yang membahas mengenai NLC adalah bla bla bla. Kemudian yang membahas mengenai vitamin E itu fungsinya untuk apa sih ke kulit? Itu adalah jurnal-jurnal pendukung. Jadi memang tidak spesifik kalau jurnal pendukung. Nah, di metode dijelaskan bagaimana kita mengambil jurnal utamanya, bagaimana cara kita menentukan jurnal pendukungnya. Kemudian bagaimana sih kita mencari jurnalnya seperti apa, itu di metode. Misalkan mencari jurnal itu spesifik ke jurnal internasional berindeks bereputasi gitu, terindeks oleh Scopus dengan kisaran Q1 sampai Q4 itu metodenya. Berarti kalian fokus mencari jurnal untuk di review itu hasil-hasil penelitiannya itu ya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus atau misalkan jurnal nasional ber-ISSN dan jurnal nasional terakreditasi SINTA. Oh, berarti cakupan kalian mencari jurnal itu di situ. Kalian nggak akan mencari jurnal internasional, nggak akan mencari jurnal internasional bereputasi maupun ber-ISSN. Jadi cukup di jurnal nasional saja. Atau misalkan pengambilan jurnalnya itu berdasarkan akreditasi SINTA. Oh, berarti metode kalian mengumpulkan jurnal untuk review artikel itu hanya jurnal-jurnal yang terakreditasi SINTA. Jurnal yang ber-ISSN itu tidak kalian ambil gitu. Jadi metode untuk di review jurnal itu lebih fokus ke situ. Metode apa sih yang kalian gunakan untuk meramu hasil-hasil penelitian? Itu dijelaskan di sana. Kemudian biasanya ada kritik nih, ada kritis. Jadi ada kritis, misalkan oh penelitian ini tuh ternyata, nah di kesimpulannya itu misalkan yang satu pakai metode apa, yang satu misalkan pakai zat apa, zat A, B, C gitu. Jadi nanti di kesimpulan kalian meramu kalau oh ternyata memang zat-zat seperti apa sih yang dibagus untuk NLC, apakah yang stabilitasnya baik atau stabilitasnya buruk, itu ada nih. Jadi ada telaah di kritis, jadi bukan cuma nyomot-nyomot hasil penelitian kemudian dirangkai, tidak, tapi kalian harus ramu oh kekurangan kalau misalkan kita menggunakan misalkan nih NLC-nya pakai minyak atsiri, oh kekurangannya apa, NLC-nya pakai ekstrak, oh kekurangannya apa, itu harus sampai pada tahap itu gitu. Jadi di kesimpulan kalian itu sudah sampai ke tahap oh ini loh kekurangan dan kelebihan dari setiap zat yang digunakan itu harus sampai ke tahap sana. Kemudian nih, jadi keuntungan dari review artikel ini biasanya tingkat citasinya tinggi. Citasi itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, jadi kalau misalnya saya mempublish artikel, udah publish nih di salah satu jurnal, terus misalkan anak bimbingan saya itu mau publish jurnal, nah saya bilang citasi ya, tolong ya citasi jurnal saya. Artinya seperti apa jurnal saya nanti masuk ke daftar pustaka dari mahasiswa bimbingan saya misalkan. Jadi nanti dia membaca jurnal saya kemudian mengambil beberapa kalimat kemudian disitasi. Nanti dicantumkan di daftar pustaka itu yang namanya citasi. Nah, kalau misalkan review artikel itu dia lebih disukai dibanding dengan
original research article. Karena apa? Topik bahasannya itu umum. Jadi biasanya nih kalau di pendahuluan, studi pustaka itu memang lebih banyak digunakan di sini. Review artikel tuh banyak digunakan gitu karena dia lebih umum dan topik bahasannya tuh luas. Nah, kemudian gini, kalau tadi original research article itu banyak, hampir semua jurnal menerima original research article, tapi di beberapa jurnal itu jarang yang menerima review article, atau biasanya terbatas. Misalkan ada satu jurnal, dia menerbitkan sekitar 10 artikel dalam satu volume, tapi dia hanya menerima 2 artikel per terbitan. Gitu. Jadi harus dilihat lagi, harus ditanyakan lagi ke jurnalnya, apakah menerima review artikel atau tidak. Atau bahkan ada jurnal yang memang khusus untuk review artikel. Contohnya Pharmaka tuh yang di Unpad, kemudian yang di Unud, Undayana juga ada jurnal yang memang khusus menerima review. Jadi isinya tuh review artikel. Nah, contohnya di sini juga ada Advanced Drug Delivery Review. Jadi jurnal Advanced Drug Delivery Review ini hanya menerima review artikel. Jadi pada saat nanti terbit ya isinya review artikel. Jadi tidak ada original research artikel nih. Jadi pada saat nanti mau submit ke jurnal itu harus dipastikan apakah jurnal tersebut menerima review artikel atau tidak. Karena apa? Karena template-nya pasti berbeda antara original research article dan review article. Jadi harus benar-benar dipastikan, jangan sampai nanti pada saat submit ternyata di reject. Karena apa? Karena jurnal tersebut tidak menerima review article. Itu kan sayang. Kenapa? Karena kan kita sudah mengikuti template dari jurnal tersebut. Itu. Nah, selanjutnya ini ada short communication. Short communication itu apa? Nah, untuk short communication ini biasanya untuk apa sih? Jadi sebenarnya dia merupakan sejenis original research article. Jadi artikel hasil penelitian. Nah, cuma cukupannya itu belum cukup memenuhi publikasi yang umum, full-length original research article. Nah, biasanya nih kalau jurnal-jurnal seperti ini adalah jurnal-jurnal yang memang keterbaruannya itu sangat tinggi. Contohnya ini nih. Ini ada evolusi dari SARS-CoV-2 atau corona gitu kan. Jadi COVID-19 ini kan masih penelitiannya sebenarnya masih panjang gitu. Ini penelitian yang dilakukan secara singkat dan tidak memungkinkan untuk dipublikasikan secara utuh gitu. Jadi disebutnya source communication. Nih, abstraknya juga sangat singkat karena memang dia cakupannya itu sangat singkat gitu. Jadi bahasannya itu dia singkat. Mungkin di sini menjelaskan mengenai perbedaan genetik dari SARS-CoV-2 itu apa saja, bagaimana saja, kemudian evolusinya seperti apa. Jadi memang keterbaruannya itu sangat tinggi dan kemungkinan akan berkembang terus. COVID-19 itu kan masih berapa bulan nih. Jadi sudah ada penelitiannya, tapi penelitiannya karena dia masih sangat baru, jadinya short communication. Jadi belum ada yang full-length original research article. Jadi dia tuh membahasnya masih secara, yang penting kita membahas dulu aja deh secara singkat gitu tuh short communication. Karena biasanya untuk meneliti sesuatu itu kan nggak mungkin dalam sebulan 2 bulan gitu. Jadi ada butuh beberapa bulan, kemudian beberapa bulan baru menghasilkan hasil dan kesimpulan baru dianalisis. Sedangkan kalau untuk short communication itu bisa kita ringkas dia menjadi lebih singkat, tapi masuknya bukan ke full length original article. Nah, selanjutnya ini ada case report. Case report itu apa? Biasanya laporan kasus, nih kasus-kasus baru yang unik. Jadi biasanya untuk praktek profesi, misalkan kedokteran, apoteker, atau profesi-profesi yang lain, psikologi misalkan. Untuk psikolog, misalkan ada kasus-kasus baru, ternyata belum ada penelitiannya, ya udah kita mulai dengan case report. Case report itu biasanya apa nih? Jadi, misalkan ada penyakit baru, ada penyakit yang unik dan belum ada jurnalnya,
masuknya di case report. Nah, kalau bedanya apa dengan short communication? Kalau case report itu lebih ke praktek gitu, jadi memang yang ada di lapangan seperti apa. Bisa aja nih kayak dokter-dokter misalnya di Wuhan itu melakukan case report kemudian dibuat jurnal, itu bisa saja. Kalau case report itu kan dia memang ada pasien, kita meneliti pasien, oh satu pasien ini dia mengalami penyakit langka, misalkan dijelaskan itu. Nah, kalau yang short communication itu memang lebih umum. Lebih umum kayak tadi COVID-19 itu seperti apa sih, kemudian perbedaan genetiknya seperti apa, kemudian evolusinya seperti apa, apakah ada mutasi atau tidak, itu short communication. Tapi kalau seperti ini case report itu memang biasanya salah satu profesi itu mengamati satu atau beberapa pasien yang memang memiliki penyakit khusus atau kondisi khusus, kemudian dilihat, dipantau, kemudian dibuat jurnal case report. Nah, kalau misalnya sudah ada seperti ini, oh ternyata kasus seperti ini tuh ada juga di negara lain. Nah, itu kalau misalkan sudah masuk, bisa dilakukan short communication. Kalau misalkan semakin besar, semakin umum, bisa dilakukan penelitian jangka panjang sampai mencari obatnya seperti apa atau penanganannya seperti apa. Ini untuk case report. Pokoknya gini, di setiap jurnal, bagaimana kalian memilih-milih jurnal itu biasanya ada kodenya, kayak tadi. Original research article, oh ada kata-kata original research article atau research article saja. Kemudian review article, biasanya di judulnya itu ada kata-kata review atau journal of review gitu. Kemudian short communication juga ada tandanya, case report juga ada tandanya. Jadi ada tandanya. Jadi harus diperhatikan di sini bagaimana tandanya. Jadi ada kata-kata apa sih gitu. Jurnalnya menerima jurnal apa aja sih gitu. Nah, sekarang cara memilih jurnal ini sekalian karena ada beberapa mahasiswa tingkat akhir juga yang masih kebingungan gimana sih maksudnya cara memilih jurnal ber-ISSN, terakreditasi Sinta, bereputasi, itu maksudnya seperti apa. Cara membedakan jurnal dan review jurnal itu seperti apa, yang seperti tadi dijelaskan. Nah, sekarang saya ke jurnal nasional dulu. Nah, jurnal nasional itu ada dua. Ada jurnal nasional ber-ISSN dan ada jurnal nasional terakreditasi Sinta. Nah, kalau jurnal nasional ber-ISSN atau seperti ini, contohnya adalah jurnal Farmakobahari punya kita nih, punya FMIPA Uniga. Jadi jurnalnya masih ber-ISSN, jadi belum terakreditasi Sinta. Jadi gini, kalau misalkan di perguruan tinggi itu kan ada tuh Farmasi Uniga terakreditasi B, kemudian misalkan fakultas lain terakreditasi C, nah itu juga sama. Ini juga sama, terakreditasi seperti itu. Ada juga misalkan jurusan yang terakreditasi bahan PT misalkan, seperti kimia masih terakreditasi bahan PT atau akreditasinya C. Nah, kalau yang terakreditasi bahan PT itu dia belum terakreditasi Sinta, cuma masih ber-ISSN. Nah, contohnya ini, jadi jurnal ber-ISSN tuh biasanya di website itu belum mencantumkan terakreditasi Sinta. Nah, arti seperti ini. Dia hanya punya data ISSN dan EISSN. Bedanya apa sih? Kalau ISSN itu biasanya untuk jurnal-jurnal cetak. Kalau misalkan ISSN saja, oh biasanya jurnalnya memang cetak, selain seperti ini ya. Nah, kalau EISSN itu eh, secara elektronik dia terindeks secara EISSN gitu. Jadi dilihat apakah dia ISSN saja atau ber-EISSN. Nah, jadi dilihat kalau seperti ini dia belum terakreditasi. Nah, terindeks apa saja? Nah, biasanya kalau udah terakreditasi Sinta, biasanya muncul di sini terakreditasi Sinta. Kalau ini Farmakobahari kita itu masih terindeks Garuda, Google Scholar, Copernicus, Indonesia OneSearch, dan ISCD. Nah, tapi untuk jurnal ilmiah Farmakobahari punya FMIPA Unika itu sedang dalam tahap akreditasi. Jadi, nah sambil sekalian promosi nih saya, jadi untuk menunjang nanti kalian tugas akhir juga, harap disitasi, kemudian sering-sering ditengoklah, diklik, masuk ke link yang ini, kemudian diklik, beberapa di download, itu akan meningkatkan akreditasi.
karena sedang dalam tahap akreditasi. Semoga nanti jurnal ilmiah farmakobahari itu nanti akan terakreditasi SINTA gitu. Jadi semakin kecil nilai SINTA itu semakin baik. Jadi mulai sekarang silakan diklik jurnal ilmiah farmakobaharinya. Nah, selain jurnal ber-ISSN, ada lagi jurnal terakreditasi SINTA. Nah, untuk jurnal terakreditasi SINTA, cara mencari jurnal terakreditasi SINTA seperti apa? Nah, kita masuk ke sini, sinta.ristek.brin.go.id/journals. Nah, nanti masuk ke tampilan seperti ini, kemudian kita klik di sini. Nah, sebelum itu kita lihat di sini ada S1 sampai S6. Artinya apa? Ini terakreditasi SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, 4, 5, 6. Misalkan nih SINTA 1 berarti akreditasinya A, B, C, D, E, dan F gitu. Jadi SINTA itu dari 1 sampai 6. Semakin kecil nilai SINTA itu semakin bagus gitu. Jadi harus dilihat lagi. Nah, nanti kalian contohnya nih. Ini kan kita langsung muncul nih, S1, berarti dia terindeks 1, terindeks SINTA 1, dan terindeks Scopus juga. Nah, kalau misalkan mau nyari SINTA 2, diklik di sini, diklik di SINTA 2, nanti muncul. Di sini SINTA 2, SINTA 3, 4, 5, dan 6. Nah, selain kita bisa mencari per SINTA ini, di sini dicari juga bisa mencari jurnalnya, nama jurnalnya. Misalkan farmasi yang ada nama farmasinya, farma, atau dalam bahasa Inggrisnya. Cuma memang tidak semua jurnal yang menerima farmasi itu berjudul farmasi atau farma atau farmaci gitu. Tidak harus selalu. Jadi memang harus dilihat aja. Enaknya sih SINTA 1 coba dilihat yang farmasi karena skopnya itu ada yang skopnya memang farmasi dan kesehatan gitu, dari mana judul jurnalnya itu nggak ada farmasi-farmasinya gitu. Jadi harus diperhatikan. Misalkan jurnal natural atau natural itu kan nggak ada kata-kata farma, farmasi, farmasian gitu, nggak ada gitu. Natural aja gitu. Jadi padahal jurnal natural tersebut itu dia menerima kok jurnal farmasi gitu, farmakologi dan lain-lain gitu. Cuma yang spesifik di bahan alam. Jadi memang harus diperhatikan pada saat mencari di sini, mencari jurnal SINTA, nggak harus selalu farmasi, tapi harus dicari juga kira-kira yang skopnya itu. Di baiknya SINTA 1 dicari, SINTA 2, SINTA 3, sampai SINTA 6. Nah, semakin kecil nilai SINTA itu kan berarti semakin baik jurnalnya. Jadi, biasanya semakin sulit untuk tembus atau semakin sulit untuk dipublish di SINTA 1 dan SINTA 2. Biasanya SINTA 1, SINTA 2 itu menerima artikel dalam bahasa Inggris, kemudian lebih sulit karena apa? Saingannya tuh pasti banyak gitu. Pasti banyak yang ingin publish di SINTA 1, di SINTA 2 gitu. Jadi, pasti saingannya banyak sehingga lebih selektif lagi pasti jurnalnya. Beda misalkan dengan SINTA 6, karena orang-orang berebut ke SINTA 1, SINTA 2, SINTA 4, 5, 6 itu tidak sebanyak SINTA 1 dan SINTA 2 pasti peminatnya, sehingga saingan kita semakin sedikit gitulah ya kasarnya. Gitu. Cuma bukan menjamin bahwa SINTA 6 kualitasnya jelek, tidak juga. Bisa saja misalkan kenapa dia SINTA 6 jurnalnya? Ya bisa aja karena memang baru terakreditasi, baru 1 volume, misalnya baru 2 volume. Semakin banyak volume itu dia semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak disitasi, semakin banyak volumenya, jumlah terbitannya, pasti predikat SINTA-nya semakin kecil atau semakin baik. SINTA 6 juga tidak SINTA 6, SINTA 5 juga bukan menunjukkan jurnalnya jelek gitu, cuma jurnalnya biasanya yang baru terakreditasi, volumenya itu masih sedikit, jumlah citasinya juga masih sedikit. Nah gitu paling, jadi semakin besar nilai SINTA tidak menjelaskan bahwa jurnal tersebut tidak berkualitas, tapi lebih ke melihat mungkin masih baru, kemudian citasinya juga dia masih sedikit gitu, jadi harus dilihat lagi. Nah, juga farmakobahari juga sama, banyak-banyak citasi agar nanti dia SINTA-nya akan semakin baik. Nah,
Kalau tadi di jurnal ber-ISSN itu tidak ada Sintanya, jadi yang terindeks Sinta itu, karena kalau yang terindeks Sinta itu biasanya menunjukkan ini. Biasanya pada saat kita membuka jurnalnya, contohnya ini jurnal Unpad, kita klik aja di jurnalnya itu langsung biasanya ada. Biasanya jurnal itu mencantumkan sertifikatnya. Jadi ada sertifikatnya yang menunjukkan dia Sinta berapa. Nah, di sini terakreditasi peringkat 2, berarti dia Sinta 2. Jadi dilihat pada saat nanti mencari jurnal, coba diklik benar nggak jurnalnya terakreditasi Sinta sekian, atau misalkan ternyata predikatnya turun atau predikatnya naik, itu bisa dilihat dari sertifikat yang ada di website jurnalnya, itu sudah kelihatan. Ada nih sertifikatnya seperti ini. Kebanyakan sih mencantumkan sertifikatnya pada saat di halaman utama dari jurnalnya. Nah, sekarang kalau untuk jurnal internasional, nah jurnal internasional itu dikenal juga jurnal internasional ber-ISSN dan jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk melihat atau menunjukkan atau memilih jurnal, itu harus kita lihat dulu cakupan jurnal dan target pembacanya, skopnya seperti apa. Misalkan saya teknologi farmasi atau farmasetika, apakah masuk ke dalam skop jurnal tersebut atau tidak? Kalau masuk, berarti bisa. Tapi kalau misalkan dia hanya menerima nih, apalagi jurnal-jurnal bisa yang klinis. Nah, yang farmasi, klinis, dan lain-lain itu harus diperhatikan. Apakah bukan karena jurnalnya ada nama farmasinya, ternyata dia hanya menerima farmakologi, farmasi klinis gitu. Sedangkan teknologi farmasi, farmasetika, bahan alam itu tidak diterima. Jadi setelah nanti dapat nih misalkan udah nyari di Sinta, dapat jurnalnya. Kemudian diklik, oh dia Sinta berapa? Oh dia peringkatnya tetap naik atau turun kah? Gitu. Jadi diklik, kemudian di-download template-nya. Sebelum download template, dilihat dulu skopnya dia menerima artikel bidang apa saja gitu. Apakah bidang yang akan kalian submit itu masuk ke dalam skopnya atau tidak. Kalau tidak, skip, cari jurnal yang lain. Begitu seterusnya. Kemudian ada visibility and access. Jadi, nah, biasanya gini, jurnal-jurnal itu kayak tadi, ada open access dan ada yang harus berbayar dulu. Biasanya Elsevier tuh, Elsevier kebanyakan dia itu harus bayar dulu gitu kan. Kan biasanya males ya kita harus bayar, bisa kita lebih prefer untuk mencari yang open access. Jadi yang open access kita buka jurnalnya, kemudian kita download gitu. Nah, terus kita harus dilihat dulu dia terindeks apa sih, dilihat di jurnal itu. Kalau misalkan tadi jurnal nasional itu jurnal di dalam negeri itu ISSN dan Sinta, kalau jurnal internasional perlu dilihat apakah terindeks oleh Google Scholar, terindeks oleh Copernicus, Medline atau PubMed, Agricola, CAB International, Web of Science, dan Scopus. Jadi dilihat lagi dia terindeks apa sih. Nah, semakin ke sini, semakin ke kanan itu dia semakin selektif dan semakin susah gitu. Scopus, ini yang Q1 sampai Q4 itu terindeks Scopus. Ada lagi indeks Copernicus, ada Web of Science. Jadi harus dilihat lagi kira-kira dia reputasinya seperti apa. Kemudian kualitas dan prestis. Nah, jadi biasanya dilihat gini. Pada saat nanti akan submit jurnal, itu biasanya kita lihat dulu. Jadi ada beberapa jurnal nih. Saya lanjut dulu ke yang 5 ya. Jurnal-jurnal predator nih. Kalau jurnal predator, biasanya misalkan hari ini saya publish, biasanya bahasa Inggris kan, saya publish ke salah satu jurnal. Kemudian, seminggu kemudian, udah ada review. Terus udah ada review, kemudian kata yang salah ini, yang salahnya ini, terus kita harus bayar, udah bayar, beberapa minggu kemudian udah publish gitu. Nah, itu perlu dilihat apakah itu pasti memungkinkan kemungkinan itu jurnalnya predator. Karena apa sih? Karena kebayangkan nih masuk nih artikel, apalagi kalau dari bahasa Indonesia, dari orang-orang Indonesia misalkan nih, bahasa Indonesianya tuh bahasa Indonesia, kemudian di jurnalnya itu dalam bahasa Inggris, kebayang pabelit gitu kan, kebayang belepotannya, bahasanya, grammarnya, salahnya gitu, pasti lebih banyak salahnya.
Cuma kalau misalnya jurnal internasional dalam waktu 1 bulan misalkan kita submit dalam 1 bulan tuh udah publish, nah itu perlu dicurigai apakah dia jurnal predator atau bukan. Karena apa? Kualitasnya kita diragukan gitu. Karena apa biasanya nih? Untuk jurnal-jurnal nasional saja, jurnal nasional ya, ber-ISSN atau terakreditasi Sinta apalagi biasanya membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Misalkan saya submit bulan apa nih? Saya submit bulan Desember. Nah, kemungkinan baru direview oleh reviewer itu bisa bulan Maret, bulan Februari gitu, beberapa bulan kemudian. Review, kemudian itu pasti salahnya banyak, kemudian direvisi oleh kita, kemudian direview lagi, ada lagi yang salah, terus aja bakal terus-terusan gitu revisinya, bukan cuma sekali. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal predator, misalkan ada review sedikit dari reviewer, kita revisi, kirim, udah langsung terbit gitu. Jadi itu diragukan kan kualitasnya, berarti reviewernya ya cuma hanya melihat sekilas, mungkin oh yang penting dia berbayar, ya udahlah publish aja gitu. Nah, makanya harus dilihat juga. Nah, reviewer pada suatu jurnal itu ada dua tipe telaah reviewnya tuh. Ada double blind dan single blind. Harus dilihat nanti biasanya nih. Jadi pada saat kalian masuk ke jurnal, itu harus dilihat misalkan tentang apa, tentang jurnalnya itu tentang apa dibaca, cara reviewnya seperti apa, apakah jurnalnya berbayar atau tidak. Nah, di cara reviewnya itu harus dilihat dia double blind atau single blind. Kalau double blind itu artinya kalau misalkan gini, saya nggak tahu di-review oleh siapa. Kemudian reviewer juga nggak tahu artikel siapa yang direvisi gitu. Jadi yang sampai ke reviewer itu hanya judul, kemudian teksnya. Jadi nama penulisnya itu nggak ada. Nah, kalau single blind itu yang taunya itu cuma yang tidak tahunya itu cuma saya. Jadi reviewernya tahu, oh reviewer misalkan saya publish atau saya submit ke jurnal tadi, jurnal Unpad misalnya. Nah, reviewer dari Unpad itu tahu memeriksa jurnal saya gitu, karena di situ ada namanya saya dari Uniga gitu. Nah, itu single blind. Kalau double blind, jadi reviewer tuh nggak tahu gitu. Ini tiba-tiba ada jurnal, nggak ada penulisnya siapa. Jadi ya hanya mereview, benar-benar mereview gitu. Jadi lebih objektif gitu dibandingkan single blind. Kalau double blind kan dia nggak tahu gitu. Jadi reviewernya nggak tahu siapa yang ditelaahnya. Gitu. Kemudian ada matriks dan peringkat jurnal. Nah, kalau untuk di jurnal nasional itu Sinta 1 sampai Sinta 6, kalau di jurnal internasional itu kita bisa lihat di sini ada Thomson Reuters dan ada terindeks Scopus. Nah, nanti bisa diklik di sini Thomson Reuters seperti apa. Jadi ada rankingnya, yang paling banyak disitasi itu yang mana. Nah, kalau Scopus itu ditandai dengan Q1 sampai Q4. Sama seperti Sinta, kalau Q1 itu paling baik, disitasi paling banyak, kemudian masuknya susah, kemudian selektif gitu, dan biasanya berbayar. Q4 biasanya lebih mudah masuk, kemudian si indeks citasinya masih rendah. Ini sama kalau Scopus seperti Sinta 1 sampai 6, kalau Scopus dari Q1 sampai Q4. Ini jurnal predator. Kalau misalkan jurnal yang kita submit itu sangat singkat. Nah, ini contoh dari indeks Scopus, terindeks Scopus dari Skimago. Nah, Q1 dilihat di sini H indeksnya tinggi, kemudian disitasinya nih total citasinya berapa per 3 tahun, per 2 tahun, selama tahun 2018 disitasinya sebanyak berapa. Jadi bisa dipilih. Kita juga bisa melihat subjek areanya, misalnya teknologi farmasi, farmasetika, atau farmakologi. Kategorinya apa, negaranya mau mana, apakah di Indonesia, misalkan mau yang di India atau mau yang di Eropa, bisa kita klik. Tahun terbitnya mau tahun berapa sih, bisa kita klik. Nanti kita pilih mau Q1 sampai Q4. Ini adalah negaranya atau negara yang mempublishnya. Ini nih, saya nemu Nature Review Material, berarti kan memang dia khusus untuk review. Nature Review Genetik, berarti memang dia menerima review.
Gitu untuk terindeks Scopus. Nah, ini selain tadi Skimago, terindeks Scopus atau Thomson Reuters, nah kita bisa lihat juga indeks Copernicus. Indeks Copernicus juga sama, dia bukan Q1, Q4, jadi dia masuknya jurnal internasional saja, jurnal nasional ber-ISSN. Kita bisa melihat juga rankingnya dari mana, dari sini. Jumlah yang disitasinya berapa, kemudian indeks Copernicusnya berapa, ininya dia value-nya, kalau ini indeks Copernicus value, jadi nilai indeks Copernicusnya berapa, semakin besar itu semakin baik. Yang disitasinya berapa, berarti artinya jurnal tersebut itu banyak dikunjungi, banyak disitasi. Itu ini indeks Copernicus. Nah, ternyata sudah itu untuk pemilihan bagaimana kita memilih jurnal nasional, jurnal internasional, kemudian bagaimana membedakan original research article, review article, kemudian search communication, case report itu seperti apa, membedakannya, kemudian jenis-jenisnya seperti apa. Nah, mungkin ini saja untuk pembahasan terkait jurnal ilmiah, hanya sedikit reviewnya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.